Salam dan bahagia. Bergerak bergerak mewujudkan Indonesia maju. Perkenalkan, nama saya Theodorus Toran Alior SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja Semas Fratir Don Bosco Lewoleba, Kabupaten Lembata. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang diambil dari modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Pada pemikiran dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pendidikan diibaratkan dengan petani kebun, kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki laku hidup dan pertumbuhan kodratnya. Guru juga mampu menuntun lakunya agar sesuai dengan kodrat anak. Dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro ini, maka terbentuklah tujuan pendidikan yang mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah saya pelajari, maka saya mengambil sebuah refleksi. Di sini ada 3 pertanyaan refleksi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang saya lihat dari kondisi siswa saat berada dalam proses pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah pemikiran saya atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan dan terapkan di kelas untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan menarik dengan mencerminkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baik, yang pertama, apa yang saya lihat dari kondisi siswa saat berada dalam proses pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Di sini saya melihat bahwa yang pertama, guru kurang memahami karakter siswa dan kondisi siswa masih pasif serta kurangnya motivasi. Artinya bahwa guru mungkin belum memberikan motivasi atau stimulus kepada siswa sehingga respon siswa dalam menanggapi stimulus itu masih kurang. Yang kedua, memang suasana kondisi kelas sangat tenang, tertib, dan pembelajarannya masih berpusat pada guru. Artinya bahwa dalam setiap pembelajaran dilakukan selama ini di setiap sekolah, hampir semua sekolah itu berpusat kepada guru. Pembelajarannya berpusat kepada guru, di mana guru masih mendominasi saat belajar mengajar. Guru belum memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengimplementasikan, mengekspresikan tentang apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, pembelajaran sifatnya terburu-buru dan sifatnya masih berfokus pada ketercapaian materi. Artinya bahwa semua guru masih mempunyai pemikiran materi harus cepat-cepat diselesaikan sehingga tujuan pembelajaran itu akan dengan cepat terlaksana dan tercapai. Yang kedua, apa yang merubah pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya melihat, saya mempelajari, maka merubah pikiran saya untuk melakukan strategi. Yang pertama, mengenal karakter siswa dengan melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif. Di sini, terlebih dahulu saya membagi siswa, memetakan, mencek kompetensi awal dengan melakukan asesmen tersebut. Guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Siswa diberikan kemerdekaan untuk bebas mengekspresikan diri dan gaya belajar mereka dari referensi yang di dalam. Artinya bahwa begitu banyak sumber yang mereka peroleh. Ketika sumber yang mereka peroleh tersebut dapat mereka kembangkan dan mereka bawa untuk diklarifikasi bersama dengan Bapak Ibu guru sehingga terjadinya kolaborasi yang sangat baik. Sebelum pembelajaran melakukan ice breaking dan video motivasi. Di sini awal pembelajaran harus ada penyemangat berupa yel-yel atau ice breaking untuk menumbuhkan semangat siswa serta menampilkan video pembelajaran yang meningkatkan motivasi mereka, pemikiran mereka untuk bisa menerima pembelajaran.
Yang berikut melakukan permainan atau game sederhana yang berkaitan dengan materi. Game, aktivitas apa yang kreatif yang mendukung sehingga proses pembelajaran tersebut bisa sangat baik dan kreativitas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang berikut lebih bersabar dalam menghargai perbedaan potensi yang dimiliki setiap siswa. Artinya bahwa guru harus punya pemikiran yang sangat tajam dalam hal ini pemetaan kepada setiap potensi pengetahuan kognitif setiap peserta didik. Artinya bahwa guru harus bisa membedakan dan mengelompokkan peserta didik berdasarkan potensi-potensinya. Sehingga dalam pengelompokan tidak ada diskriminasi dalam setiap potensi yang mereka miliki. Tidak kelihatan yang pintar lebih dulu dan yang bodoh yang lebih belakang. Yang berikut mengelaborasi mengelompokkan siswa untuk bekerja sama secara aktif untuk memecahkan masalah yang diberikan serta solusi yang ditawarkan dalam kelompok secara bersama-sama. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, serta kreativitasnya. Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan dan terapkan di kelas untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan menarik dengan mencerminkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang merdeka sesuai kodrat alam dan zamannya, namun tetap dengan cara menuntun dan mengarahkan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan peserta didik setinggi-tingginya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, serta menstimulus peserta didik untuk aktif sesuai dengan bakat dan potensinya, dan bukan hanya ilmu pengetahuan namun dengan penanaman budi pekertinya. Ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan, seperti bernyanyi, games, dan kondisi belajar boleh di ruangan atau di taman serta kreativitas lainnya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal. Artinya bahwa budaya-budaya yang ada dapat diterapkan dan diimplementasikan kepada peserta didik dalam bentuk pembentukan karakter yang mereka ambil dari nilai-nilai budaya tersebut di sekolah maupun di masyarakat. Yang kelima, memanfaatkan sebaik mungkin proyek profil pelajar Pancasila untuk mengembangkan potensi bakat, minat peserta didik. Dari pemikiran, filosofi, dan tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan koneksi antar materi modul 1.1 yang saya pelajari ini, maka saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan sebagai tempat menuntun anak dengan sepenuh hati sesuai dengan kodratnya. Pendidikan sejatinya menghamba pada anak dengan konsep merdeka belajar demi mewujudkan peserta didik selamat dan bahagia. Pendidikan bukan berfokus pada ilmu pengetahuan saja, namun dengan penanaman budi pekerti kepada peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Salam hebat, guru bergerak untuk Indonesia maju.